C. Paling perdana. Hujan deras mengguyur momen upacara Parade Senja di lapangan Pancasila di Akademi Militer Magelang pada Jumat 25 Oktober petang tadi. Hujan terlihat mengguyur sejak awal upacara Parade Senja dimulai dengan rintik-rintik. Upacara memang terlihat biasa dengan pasukan militer dari 3 mantra TNI memenuhi lapangan. Uniknya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri Koordinator memeriksa pasukan sambil hujan-hujanan. Berita selengkapnya akan hadir dalam DMP News malam hari ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP News edisi Jumat 25 Oktober 2024. Bersama saya Jordan Gozali dan rekan saya Andika Rizky Riansyah. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Presiden Prabowo sebut negara tidak punya tongkat Nabi Sulaiman saat menanggapi keraguan publik soal program makan bergizi gratis. PDI Perjuangan terima putusan PT UN soal penetapan Gibran sebagai cawapres meski klaim banyak kejanggalan. Serta dalam segmen DMP Sumber Perdana, pohon besar di Jalan Putri Hijau Medan tumbang timpa 5 kendaraan. Hujan deras mengguyur momen upacara Parade Senja di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober petang tadi. Hujan terlihat mengguyur sejak awal upacara Parade Senja yang dimulai dengan rintik-rintik. Upacara memang terlihat biasa dengan pasukan militer dari 3 matra TNI yang memenuhi lapangan. Uniknya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Menteri Koordinator memeriksa pasukan sambil hujan-hujanan. Pantauan DMP Integrated News, Prabowo mulai menaiki maung pindad yang terletak di samping panggung utama saat hujan terus mengguyur. Pemeriksaan pasukan ini memang dilakukan dengan maung pindad. Bersama Prabowo di mobil yang sama ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Secara total ada 4 maung pindad yang turut memeriksa pasukan. Di mobil maung pindad kedua tepat di belakang mobil yang dinaiki Prabowo ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan di maung mobil ketiga adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Di maung keempat ada Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Setelah Prabowo, Gibran dan Menteri Koordinator menaiki maung, mobil maung itu berjalan dari arah tenda utama menuju lapangan tempat para pasukan berbaris. Selanjutnya upacara terus berlangsung hingga pembubaran pasukan saat awan masih menurunkan hujan. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun menegaskan pihaknya menghormati putusan PT UN soal tidak diterimanya gugatan terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Namun Gayus menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan hingga pengambilan keputusan atas gugatan yang dilayangkan oleh PDIP. Salah satu kejanggalan adalah diundurnya pembacaan putusan hingga Gibran dilantik sebagai wapres. Menurut Gayus, penundaan sidang yang dilakukan tidak seharusnya mencapai 2 pekan, sebab persidangan yang dilakukan dapat dilakukan secara elektronik atau e-court. Dengan begitu, kata Gayus, hakim tepat bisa menggelar sidang dan memutuskan perkara tanpa harus berada di ruang persidangan. Gayus juga menambahkan kejanggalan juga ditemukan dalam putusan PT UN yang tidak memberikan penjelasan kemana gugatan harus dilayangkan. Padahal kata Gayus tidak diterimanya gugatan PDIP soal keabsahan Gibran sebagai wapres bukan karena kompetensi atau kewenangan PT UN. Presiden Prabowo Subianto merespons ihwal ada pihak yang meragukan program makan bergizi gratis yang belum bergulir. Prabowo menekankan program itu membutuhkan proses. Prabowo tidak mengatakan program ini bisa selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Presiden juga menyebut tidak ada di antara mereka yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Prabowo mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan program tersebut
mulai dari pengalokasian anggaran hingga pengerahan sumber daya. Kepala negara yakin program makan bergizi gratis akan berjalan. Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya terhadap program tersebut. Ia juga menegaskan kepada para pihak yang tidak sepakat dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk keluar dari pemerintahannya. Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS di dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Saat ini proses bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS telah dimulai. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang anti penjajahan dan anti penindasan. Sugiono juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerjasama BRICS dan Global South. Sugiono juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerjasama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya. Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas antara negara-negara Global South. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia tembus 157,6 juta pengguna per Juli 2024. Hal tersebut terungkap dalam laporan bertajuk Countries with the Largest TikTok Audience April July 2024 yang dipublikasikan oleh firma riset Statista pada Agustus 2024. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar secara global sejauh ini. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia itu bahkan melampaui Amerika Serikat yang sebesar 120,5 juta pengguna. Tahun lalu, menurut data Statista, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebanyak 113 juta per April 2023. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia itu belum melebihi Amerika Serikat yang sebesar 117 juta pengguna. Namun setelah setahun orang Indonesia yang menonton video pendek TikTok semakin banyak, membuat jumlah pengguna TikTok merangkak naik hingga 157,6 juta pengguna per Juli 2024. Jika melihat ke belakang, basis komunitas TikTok di Indonesia bertumbuh dengan pesat setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Pada Juli 2018, Senior Vice President ByteDance, Chen Liu, mengatakan bahwa pengguna aktif bulanan TikTok di Indonesia mencapai 10 juta. Angka tersebut berlipat ganda hingga lebih dari 15 kali lipat, yakni mencapai 157,6 juta pengguna pada Juli lalu. Sesaat lagi berita faktual dan terkini seputar wilayah Sumatera Utara akan hadir dalam DMP Sumut Perdana bersama Jordan Gozali. Kita mulai DMP Sumut Perdana dengan berita pemerintah Kota Medan resmi menaikkan tarif parkir pinggir jalan di Kota Medan. Tarif parkir sepeda motor menjadi 3.000 dari awalnya 2.000 dan mobil menjadi 5.000 dari awalnya 3.000. Spanduk terkait pemberlakuan tarif parkir baru itu mejeng di sejumlah jalan di Kota Medan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis membenarkan jika tarif parkir sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Masyarakat dibebaskan memilih apakah membayar tarif parkir sesuai dengan Perda tersebut atau paket berlangganan. Untuk parkir berlangganannya sendiri bayarannya sesuai dengan yang sudah berlaku. Iswar menuturkan jika pemberlakuan parkir itu tidak ada zonasi, semua parkir pinggir jalan bakal dikenakan tarif yang baru. Untuk diketahui, kenaikan tarif parkir ini sempat menjadi polemik di masyarakat awal tahun ini. DPRD Kota Medan saat ini meminta agar kenaikan tarif parkir itu dikaji ulang. Di sisi lain, Pemkot Kota Medan menerapkan parkir berlangganan untuk parkir di tepi jalan. Parkir berlangganan itu dimulai sejak 1 Juli 2024. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Polres Tapanuli Selatan melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai Dinas Perhubungan Pemkab Padang Lawas Utara atau Paluta. OTT ini terkait pungutan liar yang terjadi di pos Dishub Simpang Barakas, Kecamatan Simang Gambat, Paluta pada Sabtu 19 Oktober 2024. Kasih Humas Polres Tapanuli Selatan AKP Maria Mapaung saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat 25 Oktober membenarkan OTT tersebut. Informasi yang dihimpun DMP Integrated News, OTT dilakukan kepada seorang pegawai Dishub dan saat ini diamankan berikut dengan barang bukti.
Sedangkan masyarakat sekitar yang enggan dituliskan namanya mengatakan dugaan pungli di pos di Subsimpan Baraka Singa Gambat tersebut sudah berlangsung lama. Tiap truk yang melintas dipungli sekitar 10.000 per truk. Sementara setiap hari truk-truk yang melintas di sekitar lokasi tersebut hampir 200 unit. Maka tidak heran oknum-oknum yang melakukan pungli memperkaya diri dengan cara ilegal. Pohon besar yang berada di pinggir Jalan Putri Hijau, tepatnya di persimpangan KRI Sodarso, depan Puskesmas Glugur, tumbang. Akibat peristiwa itu 5 mobil tertimpa pohon dan 1 dibawa ke rumah sakit. Seorang warga sekitar bernama Daniel mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat kejadian tengah ramai aktivitas lalu lintas. Selain kendaraan bermotor, kata Daniel bahwa ada juga pengendara becak barang yang tertimpa dan mengalami luka. Sempat terjadi kemacetan total di lokasi kejadian dan saat ini petugas kepolisian sudah mengurai kemacetan itu, serta petugas juga sudah memotong pohon yang tumbang untuk dievakuasi. DNP International News. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak membantah klaim Amerika Serikat bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan ke Rusia. Meski demikian, Putin mengatakan pada Kamis 25 Oktober bahwa cara menjalankan klausul pertahanan bersama dengan Korea Utara murni urusan kedua negara. Ia juga menuduh Barat bertanggung jawab atas meningkatnya perang di Ukraina. Dilansir dari Reuters, Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat bukti bahwa Korea Utara telah mengirim 3.000 tentara ke Rusia untuk kemungkinan penempatan di Ukraina. Ini jadi langkah yang oleh Barat dianggap sebagai eskalasi signifikan dalam perang di Ukraina. Ketika ditanya oleh seorang wartawan tentang citra satelit yang menunjukkan pergerakan pasukan Korea Utara, Putin berkata bahwa itu adalah hal yang serius. Namun ia mengatakan perwira dan instruktur NATO terlibat langsung dalam perang Ukraina dan Baratlah yang telah meningkatkan krisis di Ukraina. Ia juga secara khusus menyebutkan pasal keempat dari perjanjian kemitraan Rusia dengan Korea Utara yang mengatur tentang pertahanan bersama. Sekian DNP News untuk edisi 61 hari lagi menuju hari Natal. Saya Jordan Gosali bersama rekan saya Andika Rizkriansyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam Indonesia.